Shalom, selamat pagi, warga jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur, oleh karena pemeliharaan Tuhan, sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen, edisi Kamis tanggal 19 Juni tahun 2025. Pagi ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Syamas Ibu Joyce Engelin Rengkung. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan pemirsa yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen yang Tuhan Yesus kasihi. Sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan di pagi ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, syukur kepadamu Tuhan atas kasih penyertaan Tuhan bagi kami. Tuhan boleh mengizinkan kami melewati malam dan ada di pagi ini dengan rasa syukur kami kepadamu atas berkat dan pertolongan Tuhan. Di pagi ini, kami 19 Juni 2025, kami hendak membaca sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang diambil dalam Mazmur 24 ayat 7 dan 8. Roh Kudus menolong kami agar kami mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, warga jemaat, dan pendengar serta pemirsa siaran BKK, Jemaat GKI Ebenezer Timika, dimanapun berada yang berbahagia. Di hari ini, Kamis tanggal 19 Juni, merupakan hari yang ke-170 dalam tahun 2025. Merupakan tahun anugerah Tuhan yang perlu kita syukuri karena kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi ini sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita memberi waktu bagi Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya sesuai mesbah keluarga GKI di Tanah Papua, terpilih dari Perjanjian Lama dalam kitab Mazmur pasal yang ke-24, ayat yang ke-7 dan yang ke-8 dengan perikop kedatangan Raja Kemuliaan dalam bait Allah. Demikian kata firman Tuhan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Demikian firman Tuhan, kiranya firman-Nya dimateraikan dalam hidup saudara dan saya untuk selalu setia dan teguh melakukan sesuai kehendak Allah dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Tema dari judul renungan kita di pagi ini adalah Bukalah pintu bagi Raja Kemuliaan. Warga jemaat GKI Ebenezer Timika dan pendengar yang menyaksikan siaran BKK Jemaat GKI Ebenezer Timika yang berbahagia dan dikasihi Yesus. Mazmur ini adalah Mazmur Daud yang diperkirakan ditulis saat tabut perjanjian dibawa kembali ke Yerusalem. Kita dapat melihat dalam 2 Samuel pasal yang ke-6. Tapi lebih dari itu,
Mazmur ini menunjukkan kedatangan Tuhan sebagai Raja kemuliaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar tentang siapa Raja kemuliaan itu dan mengapa kita harus membuka hati kepadanya dan apa dampaknya bagi hidup kita. Dari bacaan Alkitab di pagi ini, saya menguraikan 3 hal untuk kita pahami bersama, yaitu yang pertama, siapa Raja kemuliaan itu? Lihat dalam ayatnya yang ke-8 yang berkata, siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan kuat dan perkasa. Tuhan yang perkasa dalam peperangan. Raja kemuliaan adalah Tuhan sendiri, Yahweh, Allah Israel. Dia kuat dan perkasa. Artinya dia memiliki kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha Kuasa, tidak ada satupun di alam semesta ini yang berada di luar kendali atau otoritasnya. Kuasa Allah mencakup ciptaan, kehidupan, alam, sejarah dan manusia, bahkan kematian dan setan. Hal yang mencakup kuasa ciptaan Allah, kita lihat dalam Kejadian ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada, menunjukkan kekuasaan Allah mutlak atas ciptaannya. Bahwa Allah berdaulat dan berkuasa penuh atas segala sesuatu yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Tidak ada yang terjadi di luar izin dan kendalinya. Hal ini memberi penghiburan, keyakinan, pengharapan bagi umat percaya karena Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang lemah, tetapi Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta pendengar dan pemirsa siaran BKK, dimanapun berada, yang berbahagia dan dikasihi Yesus Kristus. Bahwa Allah perkasa dalam peperangan, artinya Tuhan adalah pemenang dalam setiap pertempuran, baik secara rohani maupun secara jasmani, yang berarti bahwa Tuhan memiliki kuasa, kedaulatan, penuh untuk mengalahkan setiap musuh. Rencana jahat atau kekuatan yang melawan kehendaknya. Kita dapat bandingkan dalam Keluaran 14 ayat 14 yang berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Saat bangsa Israel dikejar Firaun di Laut Teberau, Tuhan menunjukkan kuasanya dan membela laut dan membinasakan pasukan Mesir. Jadi terbukti bahwa Allah kita perkasa dalam peperangan melawan musuh, sehingga kita jangan ragu bahwa Allah juga akan membela kita dalam peperangan melawan musuh yang nyata maupun yang tidak kelihatan. Hal yang kedua, mengapa kita harus membuka gerbang? Terlihat dalam ayatnya yang ke-7 yang berkata, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang. Ini adalah ajakan untuk menyambut Raja kemuliaan. Gerbang di sini secara simbolis bisa berarti hati kita
Apakah kita sudah membuka hati kepada Tuhan? Keluarga kita, apakah Yesus menerima sebagai Raja di rumah kita? Gereja kita, apakah pusat pelayanan adalah kemuliaan Kristus? Bangsa kita, apakah kita menaruh pengharapan kepada Tuhan? Sebab tanpa membuka pintu itu, maka Raja kemuliaan tidak akan masuk. Hal yang ketiga, apa yang terjadi saat kita membuka pintu? Yang terjadi adalah hadirat Tuhan masuk dan mengubah segalanya. Sebab di mana Tuhan hadir, pasti ada kemenangan. Ada damai, ada kuasa, dan ada pemulihan. Seperti pada firman Tuhan dalam Wahyu 3 ayatnya yang ke-20 yang berbunyi, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk." Yesus tidak memaksa masuk, tetapi Dia mengetuk, menunggu kita membuka hati kita. Saya ingin memberikan ilustrasi singkat dari cerita tentang lukisan pintu tanpa gagang. Suatu hari, seorang pelukis terkenal membuat sebuah lukisan yang sangat terkenal, berjudul Cahaya Dunia. Dalam lukisan itu, pelukis menggambarkan Yesus yang berdiri di depan sebuah pintu yang sudah tua dan tertutup sambil mengetuknya. Dan yang menarik dari lukisan tersebut, bahwa pintu itu tidak punya gagang di bagian luar. Sehingga orang bertanya, mengapa tidak ada pegangan di luar pintu itu? Dan pelukis tersebut menjawab, karena pintu itu hanya bisa dibuka dari dalam. Itu adalah pintu hati manusia. Karena Tuhan tidak akan memaksa masuk. Sehingga kita yang harus membuka pintu dari dalam. Warga jemaat dan pendengar serta pemirsa setia siaran Bina Keluarga Kristen Jemaat GKI Ebenezer Timika yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan di hari ini ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa Tuhan sedang berdiri di pintu hidupmu. Dia adalah Raja kemuliaan, kuat dan perkasa, penuh kemenangan. Tetapi menjadi pertanyaan, apakah engkau sudah membuka pintu itu? Apakah hatimu sudah terbuka bagi Yesus? Apakah rumah tanggamu menerimanya sebagai Raja? Apakah gerejamu menobatkan Kristus sebagai pusat segala sesuatu? Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Bukalah hatimu, sambutlah Raja kemuliaan. Biarlah Dia masuk dan memerintah. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan menyempurnakan dalam hidup kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang teramat baik bagi kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah kami, atas pemeliharaan dan perlindungan Tuhan bagi kami. Kami telah mendengar dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu selalu menjadi kekuatan bagi kami. Ya Tuhan kami,
Raja kemuliaan kami. Di hari ini, kami akan melakukan setiap aktivitas kami, baik kami sebagai pegawai negeri sipil, karyawan, pedagang, petani, ojek, apapun profesi kami, kiranya diberkati Tuhan. Apapun yang akan kami hadapi di hari ini, kami percaya Tuhan akan menjaga dan melindungi, menerangi kami dengan terang kuasa Tuhan. Ya Raja kemuliaan, inilah doa kami, ampuni salah dosa kami, dan layakan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.